Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Sandra Fabella dengan NIM 43141949, kelas A, Program Studi Pendidikan Biologi, mahasiswi semester 4 Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem reproduksi pada manusia yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Mustamin Ibrahim, MSI. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Sistem reproduksi yang melibatkan organ-organ reproduksi pada makhluk hidup digunakan untuk berkembang biak atau melakukan reproduksi dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Baik, materi yang kedua yaitu struktur alat reproduksi. Nah, yang kita akan bahas pertama yaitu struktur alat reproduksi pada pria. Yang pertama itu ada penis. Organ yang satu ini tergolong organ pada sistem reproduksi eksternal atau berada di luar tubuh. Nah, fungsi dari penis ini adalah sebagai penghubung organ reproduksi wanita untuk mengantarkan sperma sebagai sel pembuahan oleh sistem reproduksi wanita. Yang kedua ada skrotum. Nah, skrotum ini merupakan organ eksternal yang terdiri dari kantung kulit yang menggantung di antara kedua selangkangan kaki yang berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam, yakni testis, saraf, dan pembuluh darah. Yang ketiga ada testis. Nah, testis ini merupakan organ yang terpenting di dalam sistem reproduksi pada pria yang berada di dalam skrotum. Testis terdiri dari kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi sel, sperma, dan testosteron. Nah, di samping penjelasannya ini ada gambar dari alat reproduksi pada pria. Struktur alat reproduksi yang kedua yaitu ada pada wanita. Yang pertama ada tuba falopi. Nah, organ ini berbentuk tabung kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Yang kedua ada ovarium, kelenjar yang berbentuk oval yang berada di kedua sisi rahim dan berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan juga progesteron. Yang ketiga ada vagina dan serviks. Nah, vagina berfungsi sebagai penghubung pada jalur serviks atau mulut rahim ke bagian luar. Vagina juga berfungsi sebagai jalur lahirnya bayi serta sebagai penghubung sistem reproduksi pria. Yang keempat ada uterus atau rahim. Nah, rahim merupakan tempat berkembangnya janin yang berada di dalam tubuh dan berbentuk seperti buah pil. Nah, di samping penjelasannya ini ada gambar dari organ sistem reproduksi pada wanita. Selanjutnya kita masuk pada materi kelenjar kelamin. Nah, kelenjar kelamin yang akan kita bahas pertama yaitu pada pria. Kelenjar kelamin pria menghasilkan hormon testosteron yang dihasilkan dari testis atau gonad jantan yang berfungsi merangsang pertumbuhan, ciri-ciri kelamin sekunder pada pria, dan perilaku seksual. Laki-laki mempunyai sepasang testis yang terdapat dalam skrotum. Nah, testis atau gonad jantan berbentuk memanjang dan menggantung pada bagian atas rongga tubuh dengan perantaraan mesorkium. Pada konduktris, testis yang satu lebih besar daripada testis yang lainnya. Testis tersusun atas folikel-folikel tempat spermatozoa berkembang. Ukuran gonad dapat mencapai 12% atau lebih dari bobot tubuhnya. Kebanyakan testis berwarna dan halus pada sikuroisia, testisnya tegak. Selanjutnya yaitu proses pembentukan kelenjar kelamin atau kelenjar gonad pada pria. Di dalam testis terdapat banyak tubulus yang berisi kista-kista seminiferus yang dikelilingi oleh sel-sel kretoli. Kemudian kista ini akan berdiferensiasi menjadi spermatogonium yang selanjutnya akan mengalami proses spermatogenesis menjadi spermatozoa. Menurut Harper dan Prugerin pada tahun 1982, dalam Rustija pada 1998 menyatakan terdapat dua hal yang berkaitan dengan diferensiasi kelamin, yaitu yang pertama, jenis kelamin berbentuk pada stadia akhir berkembang
Perkembangan larva yaitu pada sekitar 3-4 minggu setelah menetas. Yang kedua, jenis kelamin larva setelah penetasan kondisinya sangat labil sehingga dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Alat kelamin dilengkapi dengan kelenjar kelamin yang bertugas menghasilkan sekret atau getah, yaitu yang pertama ada vesicula seminalis atau kantung sperma. Nah, kantung sperma ini berjumlah sepasang dan menjadi satu kantong. Di dindingnya dapat menghasilkan cairan berwarna kekuningan yang banyak mengandung makanan untuk sperma. Yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini bertugas untuk membuat cairan yang bersama dengan cairan yang diproduksi oleh vesicula seminalis. Nah, getah yang dihasilkan ini akan dialirkan ke saluran sperma. Yang ketiga ada kelenjar bulboutera, yaitu menghasilkan getah. Yang keempat ada kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowper ini terdapat pada pangkal uretra. Getah yang diproduksi berupa lendir dan dialirkan ke uretra. Sperma bersama getah yang diproduksi oleh kelenjar kelamin tadi akan membentuk suatu komponen yang disebut semen. Semen ini akan dipancarkan keluar melalui uretra yang terdapat di dalam penis atau alat kelamin luar pria. Nah, di sini ada gambar kelenjar kelamin pria. Silahkan dilihat. Selanjutnya yaitu kelenjar kelamin pada wanita. Nah, kelenjar kelamin atau kelenjar gonad wanita adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu estrogen, dihasilkan oleh folikel graft. Fungsinya merangsang pertumbuhan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita. Yang kedua yaitu progesteron, dihasilkan oleh corpus luteum. Perkembangan dan pertumbuhan kelenjar air susu. Kelenjar gonad wanita dihasilkan dari ovarium. Ovarium berbentuk memanjang, terletak di bawah atau di samping gelembung gas yang terkadang berjumlah sepasang. Ovarium bergantung pada bagian atas rongga tubuh dengan perantaraan seovaria. Ukuran dan perkembangannya dalam tubuh manusia bervariasi sesuai dengan tingkat kematangannya. Warnanya pun berbeda-beda. Sebagian besar berwarna keputih-putihan pada waktu lebih muda dan berubah menjadi kekuning-kuningan pada waktu akan matang. Seperti halnya testis, ovarium juga berfungsi sebagai organ endokrin dan organ reproduksi. Nah, di sini ada gambar dari kelenjar gonad wanita. Kelenjar gonad wanita ini sebagai organ endokrin. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sebagai organ reproduksi, ovarium menghasilkan ovum atau sel telur setiap bulannya pada masa ovulasi, untuk selanjutnya untuk dibuahi oleh sperma. Selanjutnya kita masuk pada proses pembentukan gonad pada wanita. Gonad pada wanita atau ovarium merupakan semacam kantong dan mempunyai lamela yang mengandung sel-sel Volk yang berdiferensiasi menjadi oogonium. Selanjutnya oogonium akan mengalami proses ovogenesis menjadi ovum yang dibungkus folikel, dan folikel ini terletak di dalam lamela yang mempengaruhi ruang ovarium. Selanjutnya kita masuk pada saluran reproduksi. Yang pertama pada pria. Nah, saluran reproduksi pada pria yang pertama yaitu ada epididymis. Epididymis yaitu saluran panjang berkelok-kelok yang terdapat di dalam skrotum yang keluar dari testis. Setiap testis mempunyai satu epididymis, sehingga jumlahnya sepasang kanan dan kiri. Di dalam epididymis ini sperma disimpan untuk sementara dan menjadi matang sehingga dapat bergerak. Yang kedua yaitu ada vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah saluran yang merupakan lanjutan dari epididymis. Bagian ujung saluran ini terdapat di dalam kelenjar fosfat. Fungsi dari vas deferens ini ialah sebagai jalan sperma dari epididymis ke kantung sperma atau vesicula seminalis. Selanjutnya yaitu pada wanita, yang pertama ada saluran telur atau tuba falopi. Nah, tuba falopi ini berjumlah sepasang kanan dan kiri sepanjang 10 cm yang menghubungkan uterus dengan ovarium melalui fimbria. Pada bagian pangkalnya
berbentuk corong yang disebut dengan infundibulum. Infundibulum ini dilengkapi dengan jumbai-jumbai yang disebut fimbria dan berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah masuk dan lepas dari ovarium. Yang kedua ada rahim atau uterus. Uterus ini merupakan organ yang memiliki peranan besar dalam reproduksi wanita, yakni dari saat menstruasi hingga melahirkan. Bentuknya seperti buah pir, berongga dan berotot. Sebelum hamil, beratnya 30-50 gram dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm, kurang lebih besar ukurannya seperti telur ayam kampung. Tetapi pada saat hamil mampu membesar dan beratnya mencapai 1000 gram. Nah, uterus ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama ada lapisan parametrium, yaitu merupakan lapisan paling luar dan yang berhubungan dengan rongga perut. Yang kedua ada lapisan myometrium, merupakan lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau kontraksi. Yang ketiga ada lapisan endometrium, merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri dari lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Nah, yang terakhir ada vagina. Nah, vagina ini merupakan akhir dari saluran kelamin yang dalam yang terdapat dalam vulva. Fungsinya yang penting untuk melahirkan bayi, maka organ ini mempunyai banyak lipatan. Hal ini mempermudah wanita pada waktu melahirkan bayinya, sehingga vagina tersebut tidak sobek. Dinding vagina mempunyai banyak selaput lendir yang berkelenjar. Salah satu kelenjar yang penting ialah kelenjar glandula Bartolini. Bentuknya hymen bisa berbeda-beda antara tiap wanita. Selaput ini akan robek pada saat bersenggama, kecelakaan, masturbasi atau onani yang terlalu dalam, olahraga, dan sebagainya. Nah, di samping saya sini ada gambar dari tipe hymen. Nah, selanjutnya yaitu ada regulasi hormonal. Regulasi hormonal selama siklus menstruasi. Yang pertama ada siklus ovari. Siklus ovari secara spesifik merujuk pada peristiwa yang terjadi di dalam ovari pada seksual yang matang. Wanita tidak hamil atau non-pregnant woman selama siklus menstruasi. Hipotalamus dan pituitary anterior menghasilkan hormon yang mengontrol peristiwa tersebut. Yang kedua ada siklus uterus. Siklus uterus berarti perubahan yang terjadi pada endothelium dan uterus selama siklus menstruasi. Di sisi lain juga banyak perubahan yang terjadi di dalam vagina dan struktur lain selama siklus menstruasi. Sekresi siklik dari estrogen dan progesteronlah yang paling besar menyebabkan perubahan tersebut. Nah, di sini ada siklus menstruasi wanita normal. Nah, materi kita yang terakhir yaitu gangguan pada sistem reproduksi. Nah, yang pertama gangguan sistem reproduksi pada pria ada disfungsi ereksi. Nah, disfungsi ereksi atau impotensi adalah kondisi ketidakmampuan penis untuk mempertahankan ereksi saat berhubungan seks. Kondisi ini bisa menyebabkan stres dan turunnya rasa percaya diri pada pria. Yang kedua ada cryptorchrismus. Nah, cryptorchrismus ini adalah kondisi ketika testis tidak turun atau tertunda ke skrotum atau kantung testis saat bayi dilahirkan. Kondisi ini biasanya hanya terjadi pada salah satu testis dan umumnya dialami oleh bayi yang lahir prematur. Yang ketiga ada varikokel. Nah, varikokel ini adalah pembesaran pembuluh darah vena alias varises pada skrotum atau kantung testis. Kondisi ini mirip varises pada kaki. Yang keempat ada hidrokel. Nah, hidrokel ini adalah penyakit pada sistem reproduksi pria yang menyerang skrotum atau kantung testis. Penyakit ini terjadi ketika skrotum membengkak akibat adanya cairan. Yang kedua yaitu pada wanita. Yang pertama ada sindrom ovarium polikistik. Nah, sindrom ovarium polikistik ini adalah salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang cukup sering menyebabkan masalah kesuburan. Nah, penyakit ini sering ditemukan pada wanita usia subur. Yang kedua ada infeksi menular seksual atau IMS.
Wanita yang berhubungan seksual tanpa kondom dengan penderita IMS akan tertular penyakit tersebut. Ketika diderita oleh perempuan hamil, maka IMS bisa menyebabkan dampak serius kepada janin. Yang ketiga ada miom. Miom merupakan pertumbuhan tumor jinak pada dinding otot rahim yang menyerang perempuan pada usia subur. Yang keempat ada kanker pada sistem reproduksi wanita. Kanker yang menyerang organ reproduksi wanita disebut juga kanker ginekologis. Beberapa jenis kanker yang termasuk dalam kelompok kanker ginekologis ini adalah kanker rahim, kanker serviks, kanker ovarium, kanker vagina, dan kanker vulva. Nah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.